Sahabat Indonesia, minggu ini majalah Tempo membuat headline yang luar biasa, bernas, lugas, dan sangat berani. Judul headline-nya adalah Ugal-ugalan Paman Gibran. Dan dalam opini itu sangat menyakitkan sebetulnya. Anak haram konstitusi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, minggu ini majalah Tempo membuat headline yang luar biasa, bernas, lugas, dan sangat berani. Judul headline-nya adalah Ugal-ugalan Paman Gibran. Dan dalam opini itu sangat menyakitkan sebetulnya. Anak haram konstitusi. Itu merujuk keputusan dari MK terkait dengan perubahan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, di mana meloloskan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, Anwar Usman, yaitu Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa berkontestasi dalam Pilpres tahun 2024. Dan akhirnya terbukti tiket emas yang disiapkan oleh Paman Gibran yang bernama Anwar Usman ini dipakai atau dipergunakan oleh Gibran untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sudah mendaftar di KPU dan sudah disahkan oleh KPU. Secara hukum tidak bisa diungkit-ungkit lagi, karena keputusan MK adalah final and binding, terakhir dan mengikat. Tapi kalau kita merujuk dari apa yang ditulis oleh majalah Tempo, ini sangat-sangat menyedihkan. Di dalam majalah Tempo diutarakan dengan jelas konon ada cawe-cawe dari keluarga Presiden Jokowi dalam putusan MK. Tentu saja melalui Anwar Usman, sang adik ipar Presiden. Kemudian ada indikasi imbal jasa bagi mereka yang berjasa. Ini semua ditulis oleh majalah Tempo. Sehingga Gibran Rakabuming Raka ini bisa dianggap sebagai anak haram konstitusi. Karena apa? Secara konstitusi memang sudah benar, tapi prosesnya yang sangat menyakitkan, dan itu terkonfirmasi hasil dari MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang jelas memvonis Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat etik dan moral dalam putusan nomor 90 yang meloloskan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka, dan Anwar Usman sudah dijatuhi sanksi, dicopot atau diberhentikan menjadi ketua MK. Ini fakta dan realita yang sudah terjadi. Meskipun Anwar Usman sudah membela diri, berdalih dengan segala macam alasan, tapi rakyat Indonesia sudah paham bahwa lolosnya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto ini melalui proses yang sangat tidak wajar. Ada moral dan etik yang dilanggar habis-habisan, ditabrak habis-habisan, sehingga meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Ini sudah menjadi perhatian dan menjadi pengetahuan publik. Publik mafhum bahwa memang benar ada indikasi kuat cawe-cawe dari sang paman, yaitu Anwar Usman, dalam putusan itu. Bahkan menurut majalah Tempo juga ada indikasi kuat bahwa Anwar Usman mempengaruhi hakim-hakim yang lain untuk mengabulkan gugatan dari mahasiswa si penggemar Gibran itu. Sahabat Indonesia, apa yang harus kita waspadai dari fenomena ini?
Yang jelas adalah robohnya etika dan moral yang merupakan landasan hukum yang paling esensial di negeri ini. Mahkamah Konstitusi seolah-olah roboh karena diterpa intervensi dari kelompok tertentu atau keluarga tertentu yang ingin meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Semua argumen apapun tidak bisa kita benarkan. Seindah tujuan apapun, seindah maksudnya apapun, tapi kalau caranya tidak baik, ini sangat membahayakan negara ini. Reformasi seolah-olah diperkosa oleh keinginan sekelompok tertentu untuk tetap berkuasa. Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan untuk membela konstitusi kita, untuk menjaga konstitusi kita, seolah-olah dibuat mainan karena kepentingan tertentu. Jadi memang bisa diterima kalau dikatakan memang Gibran Rakabuming Raka ini adalah anak haram konstitusi. Secara konstitusi sah, benar adanya, tapi prosesnya sangat haram alias sangat menabrak etika dan moral. Ini perlu saya sampaikan kepada rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang tidak lahir dari manuver-manuver hukum, kerakusan dan ketamakan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Kita harus menuangkan dalam bentuk sikap kita dalam bilik suara nanti, jangan pernah memilih pemimpin yang bermasalah. Pemimpin yang lahir dari menabrak semua moral dan etika. Karena menurut saya, moral dan etika itu adalah nilai-nilai kebangsaan yang harus kita pertahankan sampai kapanpun. Ini pertaruhan moral dan etika kita. Pertaruhan nurani kita. Apakah kita tetap lurus untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat, keluar secara alami dari rakyat, atau pemimpin yang dikarbit, diproses melalui proses yang sangat tidak wajar atau haram menurut majalah Tempo. Jadi sahabat Indonesia, ini sebetulnya hanya ulasan saya terkait dengan laporan dari majalah Tempo. Ini menjadi keprihatinan kita semua dan ini tidak bisa kita diamkan begitu saja. Artinya sikap kita tetap harus konstruktif, tidak provokatif, tidak destruktif, tapi tetap dalam rel konstitusi kita. Menjaga nilai-nilai kebangsaan tidak bisa dengan cara-cara yang barbar. Kita harus mengemukakan ide-ide dan gagasan kita untuk menyadarkan rakyat agar memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang tidak lahir dari proses yang haram. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi ini perenungan buat kita semua bahwa ini adalah kejadian yang seharusnya tidak terulang lagi sampai kapanpun, karena ini mencederai demokrasi yang kita bangun sejak zaman reformasi. Reformasi itu adalah bentuk koreksi dari kegiatan otoritarian yang dilakukan oleh Orde Baru. Jangan sampai koreksi dari rezim Orde Baru melalui proses reformasi dalam segala lini kehidupan kita ini justru setback atau mundur ke belakang karena ambisi dari seseorang untuk tetap berkuasa. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudy Eskandar.